Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elna Farin Azara dari kelas 8 Asia binti Muzahim. Hari ini saya mau menceritakan kembali semangat kebangkitan nasional. Penjajah Belanda dapat menguasai bangsa Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Karena bangsa Indonesia dengan mudah dipecah belah dan perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan. Mulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya FOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan di berbagai daerah. FOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau adu domba, yaitu saling mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Bangsa Indonesia semakin menderita karena diendels 1808 sampai dengan 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa Rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa Anyar sampai Panarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat semakin derita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur sel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch tahun 1828. Penderitaan Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Iman Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini ke daerah dan belum terorganisasi secara modern. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional, berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan dokter lulusan Stovia, adalah sekolah kedokteran Jawa, yang menyadari bagaimana keterbelakangan dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurutnya, salah satu cara membebaskan diri dari penjajah adalah harus cerdas. Untuk itu, rakyat harus diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran serta menumpuk kesadaran kebangsaan. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat dan motivasi dan penggerakan perjuangan Indonesia. Kata-kata motivasi tersebut juga diucapkan di UUD 1947 dengan bunyi, "Telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang paling menonjol ialah sebagai berikut. 1. Perasaan senasib. 2. Kebangkitan nasional. 3. Sumpah Pemuda. Dan 4. Proklamasi kemerdekaan. Segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.